Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya punya anak suka ngelawan saya. Dia sangat bandel kalau diajari. Yang saya mau tanyakan, bagaimana supaya anak saya bisa lembut hatinya dan nurut sama saya. Dia malas sekali kalau disuruh baca Al-Quran. Padahal bisa. Mohon nasihatnya apa yang harus saya lakukan. Dia juga suka ngelamun Ustadz. Sekian, terima kasih. Ya, wah ini terkait anak ini memang complicated ya. Ini anak suka ngelawan. Yang pertama ini umur berapa anaknya seperti itu. Ya kan? Misalkan anak ini usianya 10 tahun lah ya. Susah diatur ya. Yang pertama yang perlu diketahui ya itu adalah hasil karya jenengan. Ya. Anak itu adalah hasil karya jenengan. Ya. Hasil karya dari ayah dan ibu. Paham di situ ya? Sebentar ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, anak itu adalah hasil karya jenengan sesungguhnya. Ya, kenapa? Ya kan, misalkan ketika dia usia 10 tahun begitu, kenapa dia bisa begitu? Nah, apa yang jenengan ajarkan pada anak ini selama 10 tahun? Bisa dipahami ya maksudnya? Kenapa sampai sikap-sikap buruk yang keluar dari anak ini? Kok bukan sifat yang baik? Nah, ini penting nanti muhasabah nih orang tuanya, bapak ibunya muhasabah. Jadi jangan selalu langsung mengkritisi anak saya suka ngelawan begini gini gini dan seterusnya. Jangan. Ya, kalau seperti itu nanti tidak selesai masalahnya. Kalau mau selesai nanti kita muhasabah. Ya. Kita saling koreksi diri seperti itu. Bagaimana anak saya bisa lembut hati dan nurut sama saya? Dia malas sekali kalau ya itu tadi kembali lagi ya. Itu yang pertama ya. Anak sampai usia segitu dan tidak bisa diatur itu adalah hasil karya panjenengan. Yang kedua, bisa jadi anak itu adalah ujian untuk jenengan. Ya, orang tuanya. Karena bisa jadi panjenengan ya selama ini ya kan. Mohon maaf. Panjenengan itu selama masih kecil bisa jadi seperti itu. Ngudon nang wong tua ya kan, menyakitin juga orang tua sehingga Allah berikan anak yang juga menggoda orang tuanya pastinya gitu. Nah seperti itu, jadi bisa jadi yang seperti itu. Terus bagaimana soalnya ya kita bertobat kepada Allah. Yang ketiga ya kan, ya memang bisa jadi kita lalai selama ini, kita selalu ngasih HP ya kan. Ini yang kasus anak yang umum yang kita temukan, gitu dikasih HP, anaknya di los, nggak pernah diajarin agama, pokok di los, tiba-tiba gedenya mau diajak sholat, disuruh ngaji, maunya langsung jadi, nggak bisa. Ya, anak itu aset, ya, jadi kita harus berkarya pada anak itu. Nah, caranya begitu, nggak bisa langsung jadi. Yang jadi ini jangan semua langsung gangguan setan. Ini kebetulan nih, ya kebetulan gangguan jin pada anak. Nah, memang ada kasus, ya kan, gangguan jin pada anak, ya kan. Ya, memang ada, ya kan. Yang seperti apa? Hiperaktif, ya kan. Anaknya yang hiperaktif, aktifnya luar biasa. Autis, ya kan. Cacat mental, ya kan. Cacat jasad, indigo, pemarah, pembantah, tidak mau sholat, sulit belajar Al-Quran, nangis waktu tertentu dan suka game. Nah, ini emang gangguan jin pada anak. Tapi sebelum kita masuk sini, kita lihat dulu gitu lah. Kita lihat dulu akar masalahnya apa, penyebabnya apa, pemicunya apa. Karena nggak mungkin ada api, nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Nah, seperti itu. Nggak mungkin ada sesuatu akibat, sesuatu dampak kalau nggak ada penyebabnya.
pasti ada penyebabnya. Nah, penyebab ini yang kita cari dulu, begitu ya. Untuk beliau yang bertanya, penyebab ini kita cari dulu. Cari ini maksudnya apa? Kita diagnosa. Nah, seperti itu. Untuk apa? Untuk menemukan titik poin di situ. Untuk menemukan titik poin apa sih yang nyebabin anak ini gitu loh. Karena boleh jadi ya kan anak seperti itu karena mungkin nggak diajarin selama ini. Nah, seperti itu. Maka nanti solusinya adalah diajarin dulu sambil nanti rukyahnya jalan. Nah, seperti itu. Jadi kasus anak itu complicated ya. Jadi panjenengan nanti coba muhasabah. Kalau saran saya sih ini datangi perukiah terdekat di kota Anda lalu konsultasikan anak Anda yang seperti itu. Ya, insya Allah nanti akan didiagnosa di situ. Ya kan. Jadi tidak semuanya nanti gangguan jin. Gangguan jin pun itu datang karena keburukan itu. Nah, saya juga menemukan kasus seperti ini, anaknya itu wangil, susah kan danane, angel temen tuturane ya kan. Ternyata bapaknya punya hodam. Ternyata bapaknya punya hodam. Apa hodam itu? Bapaknya punya perewangan, bapaknya punya jin yang mendampingi di situ. Sehingga anaknya susah sekali. Ada yang seperti itu. Jadi untuk lebih spesifik lagi kepada yang bertanya, silakan panjenengan ini datangi perukiah-perukiah terdekat yang syar'i di kota Anda, ya seperti itu. Oke, kalau mau cari rehab hati, coba nanti dicari ketik aja rukiah rehab hati gitu aja, yang terdekat dengan kota Anda nanti muncul nanti insya Allah itu rukiah-rukiah rehab hati di situ. Begitu ya kira-kira ya. Jadi perlu diagnosa yang lebih spesifik lagi ya, saudaraku ya. Oke, apakah bisa dirukyah? Insya Allah bisa nanti terbantu dengan rukyah. Ya, bisa nanti dibantu rukyah. Tapi kembali lagi, sebelum nanti rukyah, nanti kita cari dulu akar permasalahannya. Jadi agar tuntas. Nggak ketika cuma rukyah aja, dia membaik, ketika pulang dia marah lagi. Gitu. Tapi nanti kita cari masalahnya, akarnya, sehingga nanti tuntas. Ya, sampai akar-akarnya. Barakallahu fiik ya, semoga ini menjawab pertanyaannya. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.